Hai, jumpa lagi di ibadah online sekolah minggu GKD. Yay, are you ready guys? Yes, Star. Ayo kita bersiap. Oke. Sekarang waktunya kita berangkat. Hooray, let's go. Duh. Wah, cuacanya cerah banget ya Kak Jessy, Kakak Nia. Iya, segar banget nih Kak, bikin semangat menyambut hari ini. Karisa suka banget lihat deh hanboknya, cantik kan? Ya deh, Karisa dan Kak Jiska cantiknya pol. Lihat. Joy dan Star sudah datang. Annyeonghaseyo. Halo Halo Joy, Hai hai Star. Star. Halo, Yuk Karisa, Kak Jessica, kita sapa juga adik-adik di rumah. Halo adik-adik, apa kabarnya? Selamat datang di ibadah online Sekolah Minggu Gereja Kristus Jawaban. Annyeong. Jadi karena kita udah kumpul semua, kita mulai ibadahnya yuk Kak. Joy sama Star udah siap kan ikut ibadah? Yes, I'm ready. iya Kak. Iya nih, Kania juga udah siap Karisa. Tunggu dulu sebentar. Kania sama Karisa lihat pita rambut Kak Jessica nggak? Enggak tuh Kak Jessica. Mau dipakai untuk pujian nih. Ya udah, nanti kita cari sama-sama sambil diinget-inget dulu di mana naruhnya ya. Oke deh, kalau gitu kita mulai aja untuk memulai memuji Tuhan. Ayo adik-adik, siapkan hati kalian dan kita mau memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya.
nama Tuhan. Kak Arisa senang banget adik-adik di rumah ikut memuji Tuhan dengan sukacita. Kak Jessica juga senang dan bersyukur. Adik-adik di rumah tetap semangat ikut ibadah dan memuji nama Tuhan. Haleluya, benar banget Kak Risa dan Kak Jessica. Tuhan itu melingkupi kita dengan kasih-Nya dan Dia juga menuntun arah langkah kita. Sama seperti lagu yang akan kita nyanyikan ini adik-adik. Yuk kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan dan memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah kumpulkan kami bisa beribadah saat ini. Kami berdoa, biarlah semua yang diberitakan Kak Nia itu berasal dari Engkau saja ya Tuhan. Jika masih ada kuasa roh jahat yang ingin mengganggu kami satukan hati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus patahkan, hancurkan, usir keluar. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kak Jessica juga mau siap dengar firman Tuhan nih. Ceritanya tentang apa ya? Kak Risa juga penasaran. Joy sama Star penasaran juga kan? Apalagi adik-adik di rumah. Iya, Kak. Penasaran ya? Kak Nia hari ini mau mengajak kalian untuk melihat kehidupan salah satu tokoh Alkitab yang dipersiapkan Tuhan untuk menjadi pemimpin bangsa yang besar. Dia dulunya tinggal di istana loh Kak, kayak kita. Oh ya? Nah, sekarang adik-adik duduk yang manis ya. Kita mau dengar firman Tuhan. Shalom adik-adik, sudah pada duduk yang rapi kan?
Nah, minggu lalu kita sudah dengar cerita Musa yang diselamatkan dari air oleh putri Firaun. Kemudian putri Firaun pun mengangkat Musa sebagai anaknya. Musa tinggal di istana yang besar dan megah. Dia dididik dengan segala ilmu pengetahuan dan tradisi Mesir yang kaya. Nah, ketika Musa dewasa, dia menolak menjadi pangeran dan dipersiapkan Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Kira-kira bagaimana ya Tuhan menunjukkan jalan kepada Musa? Yuk kita lihat video berikut ini. Ini Musa. Setelah diangkat menjadi anak putri Firaun, ia hidup di istana yang megah di mana semuanya serba ada. Wow. Namun, ia melihat bangsa Israel ditindas dan dijadikan budak oleh bangsa Mesir. Dia jadi sedih. Tapi Tuhan punya rencana. Ketika Musa dewasa, ia melakukan kesalahan yang besar pada Firaun, sehingga membuat Firaun menjadi marah. Firaun pun menyuruh prajurit mengejar dan membunuh Musa. Musa pergi ke Midian. Musa berhenti di dekat sumur dan bertemu dengan 7 gadis yang hendak mengambil air untuk ternak ayahnya. Tapi gembala yang berjaga mengusir gadis-gadis itu. Hush, hush. Musa pun menolong gadis-gadis itu. Gadis-gadis itu pun bercerita kepada bapaknya. Bapak Yitro sangat senang melihat Musa menolong mereka dan memberikan tempat tinggal untuk Musa di negeri Midian. Selain itu, Bapak Yitro pun menikahkan Zipora, anak perempuannya, dengan Musa. Sementara itu di Mesir, Firaun yang terdahulu sudah meninggal dan digantikan Firaun yang baru. Namun, tetap saja bangsa Israel hidup dalam penindasan Mesir. Bangsa Israel tetap menjadi budak dan diperlakukan dengan sangat buruk. Bangsa Israel pun berseru dan meminta pertolongan pada Tuhan. Tuhan pun mendengarkan doa mereka. Suatu hari, Musa sedang mengembalakan kambing domba di Gunung Horeb. Tiba-tiba ia melihat ada api yang keluar dari semak berduri. Ia mencoba melihat, tapi ternyata semak itu tidak terbakar. Musa perlahan-lahan mendekatinya. Dan tiba-tiba ada suara berkata, "Musa, Musa." Tuhan pun memberitahu Musa bahwa ia sedih melihat penderitaan bangsa Israel. Tuhan meminta Musa untuk membantu Israel keluar dari Mesir. Musa terheran-heran. Ia merasa ia bukan orang yang tepat untuk melakukan tugas ini. Tapi Tuhan berkata, "Aku akan menyertai engkau, Musa." Musa masih bingung. Dia tidak pandai bicara dan tak tahu harus berkata apa pada bangsa Israel. Musa takut kalau dia salah bicara atau sampai bangsa Israel tidak percaya padanya. Tuhan berkata lagi pada Musa untuk tidak khawatir dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Musa berusaha menolak Tuhan. Tuhan memberi perintah pada Musa, "Lemparkanlah tongkat itu ke tanah." Dan tongkat itu menjadi ular. Tuhan menyuruh Musa menangkap ekor ular itu lagi, dan ular itu menjadi tongkat kembali. Tuhan juga menunjukkan tanda mujizat yang lain. Tapi Musa masih ragu dan bertanya kembali pada Tuhan. Musa masih merasa dia bukan orang yang tepat untuk tugas ini. Tuhan menegur Musa dan mengatakan kalau ia akan menyertai lidah dan perkataan Musa. Musa masih menolak dan menolak lagi. Lama-lama Tuhan menjadi sangat murka. Tuhan meyakinkan Musa kalau ia akan menyertai Musa, sebab kakak Musa yang bernama Harun pun juga akan ikut dengannya. Musa kembali pulang dan pamit kepada keluarganya untuk pergi ke Mesir membebaskan bangsa Israel.
perjalanan Musa baru akan dimulai. Nah, adik-adik sudah lihat video tadi kan? Musa melihat bangsanya ditindas dan dijadikan budak oleh bangsa Mesir. Dan ia mau menolong bangsanya. Tetapi Tuhan merencanakan sesuatu yang lain buat Musa, yaitu menjadi pemimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Karena itulah Tuhan membuat Musa tinggal di Mesir selama 40 tahun untuk menimba ilmu yang dia perlukan. Tuhan juga menuntun Musa untuk keluar dari Mesir, pergi ke negeri Midian, dan hidup sederhana di rumah Bapak Yitro. Tuhan juga tahu bahwa bangsa Israel akan hidup di padang gurun dalam waktu yang sangat lama. Karena itulah pengalaman Musa sangat penting untuk membawa Musa menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Pimpinan Tuhan kepada Musa tidak pernah salah ya adik-adik. Adik-adik, dari cerita ini kita dapat melihat bagaimana Tuhan merencanakan masa depan kita. Dalam segala situasi, kita harus bergantung sama Tuhan. Ia mengizinkan sesuatu terjadi pada kita agar kita percaya bahwa pengalaman yang kita alami saat ini akan menjadi sesuatu yang berguna buat kita nanti. Jadi, adik-adik di rumah harus belajar mengandalkan Tuhan selalu ya, dan harus percaya bahwa Tuhan mempersiapkan masa depan yang indah untuk kita semua. Amin. Wah, ternyata yang dialami Musa selama ini adalah cara Tuhan untuk menjadikan Musa pemimpin, Kak. Betul Karisa, kita harus percaya dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Apapun yang kita alami saat ini, pasti ada rencana Tuhan yang luar biasa buat kita. Ingat ya adik-adik. Yeay, ketemu nih pita Kak Jessica. Kak Jessica lupa taruh, hehehe. Kak Jessica. Maaf ya kakak-kakak. Sekarang saatnya kita ayat hafalan. Sebutkan dengan keras dan semangat ya adik-adik. Ayat hafalan kita minggu ini ada di Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Sekali lagi adik-adik, Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Waktunya craft. Bahan-bahannya udah disiapkan kan adik-adik? Sekarang perhatikan baik-baik cara pembuatannya. Berikut langkah-langkahnya. Nah, ini hasilnya ya adik-adik. Untuk adik-adik yang mau share hasil karyanya bisa dikirim ke guru kelas masing-masing ya. Selanjutnya kita akan simak video dan foto keseruan ibadah minggu lalu. Halo teman-teman, berkat yang saya dapatkan selama pandemi ini adalah kesehatan. Terima kasih. Shalom teman-teman, berkat yang saya dapatkan selama pandemi ini, saya dan keluarga masih diberi kesehatan dan tidak ada yang terkena COVID.
Terima kasih. Berkat Tuhan buat Ipi punya sepatu baru. Dadah. Happy Tuhan ketika Tuhan saya amin. Dah. Halo teman-teman, berkat yang saya dapatkan dalam pandemi ini adalah makanan dan minuman yang cukup. Shalom teman-teman. Perkenalkan, nama saya Grace. Ayat hafalan minggu ini adalah Ibrani 11 ayat 6a. Tetapi Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat 6a. tetapi tanpa iman Tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat 6a. Ayat 6a. Tetapi Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Amin. Ku menutup mata, ku tetap setia Wah, ibadah hari ini seru ya. Terima kasih kata-kata. Thank you. Sebelum mengakhiri ibadah hari ini, kita mau berdoa. Semua lipat tangan dan tutup mata. Kak Nia akan pimpin kita dalam doa. Yuk kita berdoa adik-adik. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu dan pimpinanmu pada hari ini. Biarlah kami semua belajar untuk percaya dan mengandalkan Engkau sepenuhnya. Kami percaya apapun yang kami alami saat ini, Tuhan punya rencana yang luar biasa bagi kami. Kami memiliki masa depan yang Tuhan sudah persiapkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami selesaikan ibadah online hari ini, biarlah kasih-Mu menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Adik-adik tetap jaga kesehatan ya. Sampai bertemu di ibadah online selanjutnya. Siap, Kak. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.